Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, sekarang kita akan belajar membuat applet ketaksamaan segitiga. Saya menggunakan GeoGebra versi 5. Ini tampilan aljabarnya masih kosong, tampilan grafik dan input bar. Kita hilangkan terlebih dahulu sumbu di bawah grafik ini. Klik sumbu, kemudian kisi-kisi atau grid, sehingga layarnya kosong. Kita bisa mengubah latar putih dengan warna yang lain. Klik kanan, pilih grafik, di preference, ini preference, lihat miscellaneous, latar belakangnya bisa diubah, misalnya dengan ini. Oke, tutup. Lalu kita buat teks. Di toolbar teks, pilih teks. Di situ ketik lukislah segitiga misalnya teksnya seperti ini. Bisa kita atur besarnya, ukuran huruf. Kalau teksnya terlalu panjang, bisa dipotong dengan cara klik kanan pada teks, objek properties, klik tab teks, letakkan kursor pada teks yang akan dipotong, kemudian tekan enter. Jika tidak diperlukan, tidak usah. Selanjutnya kita membuat titik. Misalnya titik A. Lalu kita akan membuat lingkaran yang berpusat di titik A, B, dan C. Kita buat dulu slider. Pada input bar ketik 1 sebanyak 1, kemudian enter sebanyak 3 kali.
Sehingga kita mendapati slider A, B, dan C. Ini di tampilan aljabar sudah ada A, B, dan C. Kita atur dulu dengan klik kanan pada tampilan aljabar. Ini untuk slider A. Pada tab slider, maksimumnya diisi 1 misalnya, minimum diisi 1, maksimum diisi 20, inkremennya 1. Demikian juga untuk slider B. Sorot slider B, minimum 1, maksimum 20, inkremennya 1. Sama, slider C juga, minimum 1, maksimum 20, inkremen 1. Kita tampilkan dulu slider ini pada grafik dengan klik pada tampilan aljabar. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran melalui toolbar lingkaran. Ini kita pilih lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Kemudian klik titik A, radiusnya diisi A kecil, yaitu slider A ini. Oke, maka terbentuk lingkaran yang berpusat di titik A dengan jari-jarinya adalah A kecil. Di sini 1. Kalau kita geser A ke kanan, maka radius lingkaran bertambah. Ya, ini sepertinya inkremennya belum sesuai. Yang kita inginkan yaitu inkremennya 1. Kita klik kembali, klik kanan, object properties, inkremennya masih kosong ini, 1. Ya, sudah. B, kita coba, ini juga sama, inkremennya masih salah, harus 1. Ya, ini sudah betul. Berikutnya, kita buat titik B tepat pada keliling lingkaran pertama. Ini. Oh ya, kita hidupkan dulu toolbar titik. Kemudian klik pada keliling lingkaran. Kita dapati titik B. Kemudian kita buat lingkaran kedua. Berpusat di titik B. Dengan jari-jarinya B kecil. Selanjutnya, kita buat lingkaran ketiga yang berpusat di titik A dengan jari-jari C. Klik titik A dengan jari-jari C. C kecil.
Oke. Langkah berikutnya kita harus mencari titik potong antara lingkaran kedua dan ketiga, yaitu lingkaran yang berpusat di titik B, yang ini, dan lingkaran yang berpusat di titik A dengan jari-jari C. Ya. Kita cari titik potongnya pada toolbar titik. Kita pilih intersect. Lalu tunjukkan salah satu titik potongnya. Bisa ini, bisa di sini. Klik, ya. Kita dapati titik C. Lalu kita sembunyikan kembali semua slider dan lingkaran dengan klik pada tampilan aljabar. Selanjutnya kita membuat segitiga dengan menghubungkan titik-titik A, B, dan C dengan segmen. Pada toolbar yang ketiga, toolbar garis, itu kita pilih segmen, hubungkan A dengan B, klik A dengan B, kemudian B dengan C, dan C dengan A. Sisi ini bisa diatur ketebalan maupun warnanya. Bisa klik pada tampilan aljabar, bisa klik pada tampilan grafik. Misalnya kita klik pada tampilan grafik AB, Object Properties, kemudian pada warnanya kita bisa pilih warna merah misalnya. Kemudian stylenya di ketebalan kita bisa tambahkan. Demikian juga untuk sisi BC, yaitu H. Di tampilan aljabar itu H. Bisa klik di tampilan aljabarnya, bisa juga di tampilan geometrinya, tampilan grafiknya. Kita klik di aljabar, ketebalannya ditambah, warnanya misalnya berbeda, misalnya warna biru. Dengan cara yang sama kita atur sisi CA. Merah, biru, misalnya hijau. Kemudian ketebalannya sama, 7. Lalu tutup. Berikutnya, kita akan membuat input box.
pada toolbar teks, kita pilih input box. Di captionnya kita tulis AB untuk sisi AB. Spasi sama dengan link objeknya kita hubungkan dengan A. Slider A. Oke. Demikian juga sisi BC. Kita hubungkan dengan B. Sisi CA kita hubungkan dengan C. Oke. Lalu kita atur-atur, kita rapikan. Kalau ini tidak berpindah, itu berarti fixnya sedang dicentang. Kita lihat, klik kanan pada input box itu, lihat ini fixnya hidup. Kalau fixnya hidup, berarti objeknya tidak bisa dipindah. Ini tidak bisa dipindah. Untuk itu kita harus hilangkan centangnya. Ini juga. Lalu kita atur ukurannya. Klik kanan pada input box itu. Object properties. Di bagian panjang kotak. Ini 20 terlalu panjang. Kita perpendek, misalnya kita isi 3 saja atau 4. Warnanya pastikan kalau kita mau mewarnai latar belakang ini, pastikan latar belakangnya yang dicentang, diklik. Tapi kalau hurufnya yang mau diwarnai, ini yang dicentang, diklik. Kita pilih latar belakang, warnanya kita sesuaikan. Sisi AB tadi warnanya merah, jadi kita pilih merah. Kemudian di tab teksnya, ukuran teks small, kita ubah jadi large. Demikian juga untuk input box yang kedua, kita sorot input box kedua. Small diubah menjadi large. Kemudian warnanya BC tadi warna biru. Kemudian panjang kotaknya tadi 4.
Ya, setiap kali harus ditutup kotak dialog tadi supaya lengthnya berubah. Kemudian ini CA, lengthnya 4, warnanya hijau, kemudian ukurannya large. Kemudian kita buat teks untuk keliling, kita ketik saja K. K sama dengan. Ini kita ubah, misalnya very large, warnanya misalnya kuning. Ini akan kita hubungkan dengan bilangan yang dimasukkan oleh siswa. Kita tambahkan lagi slider, ketik 1 di input bar, sehingga kita mendapati slider J di sini. J itu kita akan masukkan pada teks dinamis, teks, di sini kita tidak usah ketik, tetapi kita hubungkan dengan objek, yaitu objek J. Lalu kita atur, ini tadi very large, warnanya kuning. Kita butuhkan tombol button, tombol atas dan bawah. Ini dibiarkan, tidak usah diisi, langsung OK. Satu lagi untuk tombol bawah, langsung OK. Lalu kita atur posisinya. Ya, kita akan ubah ini menjadi gambar. Klik kanan pada button 1, object properties, pada style, pada tab style, lihat image, kita pilih image. Untuk button 1 kita pilih anak panah atas. Untuk button 2-nya kita pilih anak panah bawah. Ya. Tutup. Tutup. Kemudian ini kalau kita klik, K-nya belum berubah. Ini baik button up maupun button
down. Untuk itu kita perlu hubungkan dengan J. Klik kanan pada button up. Pada tab Advanced, tab Scripting, pastikan on klik hidup. Kemudian ketik set value. S-nya besar, V-nya besar. Set value. Set value. Buka kurung. Kita akan hubungkan dengan slider J. J, J tambah 1. Tutup kurung. Ini untuk button up. Lalu kita copy ini. Copy teks ini. Ctrl C. Kemudian kita akan pastikan ke button 2. Button down. Kita pastikan. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu on kliknya hidup. Kita pastikan di situ. Lalu J tambah 1 diubah menjadi J kurang 1. Kurang. Oke. Kita tutup. Kita coba. Ini. Ya, kalau ke atas bertambah. Kalau ke bawah berkurang. Selanjutnya kita akan membuat feedback. Yang pertama, kalau siswa memasukkan A, B, C sesuai dengan keliling dan membentuk segitiga, maka jawabannya kita katakan benar. Kita bisa menambahkan gambar. Jadi, untuk menambahkan gambar, kita pilih pada toolbar teks, kita pilih image, kemudian kita pilih gambar yang ada di komputer kita. Ini bisa kita kecilkan. Klik di point E. Bisa kita geser. Lalu kita tambahkan teks. Tapi hilangkan dulu sembunyikan dulu titik D dan E. Tambahkan misalnya benar. Benar. Kita menghendaki baik gambar maupun teks benar ini muncul apabila memenuhi syarat. Yang pertama, sisi yang dimasukkan sesuai keliling, dan yang kedua, memenuhi
ketaksamaan segitiga. Untuk itu, kita buat kondisi melalui objek properties. Jadi klik dulu pada gambar, kemudian objek properties, pada advance, di kondisi, kita isi syarat. Syaratnya adalah J ini, syaratnya J sama dengan A tambah B tambah C. Kita bisa pakai kurung dulu. Dan, jadi harus memenuhi dua syarat, berarti dannya kita ambil dari simbol alfa, logika, dan memenuhi syarat ketaksamaan segitiga, yaitu yang pertama, A tambah B lebih besar C, dan B tambah C lebih besar A, dan C tambah A lebih besar A, lebih besar B. Kemudian kita enter. Oh, sama dengannya harus dua kali ya. Kemudian syarat ini kita kopikan lagi ke teks benar. Kita kopikan, Ctrl C, kita klik pada gambar, klik kanan pada gambar, objek properties, advance, kondisinya kita kopikan saja, enter, ya. Ini tadi gambarnya dan teksnya hilang karena walaupun membentuk segitiga, tetapi salah satu syaratnya tidak dipenuhi, yaitu sisi yang dimasukkan tidak sesuai keliling. Di sini kelilingnya 2, sisinya AB-nya 2, BC-nya 3, CA-nya 4. Seharusnya itu di sini 9. Kalau kita ubah 9, K-nya jadi 9. Ya, maka gambar dan teks benar tadi tampil. Feedback yang kedua, kita akan mengatakan sisi yang dimasukkan tidak sesuai keliling. Kita cukup tulis teks tidak sesuai keliling. Sesuai keliling.
Ini kita atur kondisinya di advance. A atau J tidak sama dengan A tambah B tambah C. Ya. Sisi yang dimasukkan tidak sesuai dengan keliling. Kalau kita ubah jadi 10, kelilingnya 10, maka ini hilang. Tapi yang muncul adalah teks yang tadi. Ya. Ini tidak sesuai keliling. Misalnya kita letakkan di sini, atau biar di bawah tadi. Karena dia tidak akan tampil bersamaan. Siang. Teks berikutnya yang akan kita buat adalah tidak membentuk segitiga. Membentuk segitiga. Teks ini muncul apabila tidak memenuhi ketaksamaan segitiga, yaitu di kondisinya kita akan buat A tambah B lebih kecil sama dengan C. Karena syarat ketaksamaan segitiga A tambah B lebih besar C. Jadi ini komplemennya. A tambah B lebih kecil sama dengan C. Atau B tambah C lebih kecil sama dengan A, atau C tambah A lebih kecil sama dengan B. Ya, ini tidak sesuai keliling. Kelilingnya 10, di sini jumlahnya 9. Kalau kita ubah jadi 9, ini hilang. Kita bisa menambahkan feedback yang lain, yaitu jenis segitiga menurut panjang sisinya. Segitiga sama kaki, segitiga
sama sisi atau segitiga sembarang. Untuk itu, kita buat sisi G, H, dan I dengan segmen yang lain. Caranya, kita hubungkan kembali AB, BC, dan CA. Sehingga kita mendapati sisi KLM. Kita akan membuat dekorasi pada sisi. Kita klik pada sisi K, objek properties, kemudian di style, pada bagian dekorasi, kita pilih garis 2. Demikian juga untuk sisi L. Ya, kita lihat ini seakan-akan segitiga ABC sama sisi, padahal sisinya semua berbeda. Untuk itu, kita akan menambahkan kondisi sisi K muncul kalau dia sama dengan, tanda ini akan muncul apabila sama dengan L atau sama dengan M. Demikian juga yang lain. Jadi kita klik pada sisi K di tampilan aljabar, objek properties, di advance-nya sisi K muncul kalau K sama dengan L atau kita gunakan atau K sama dengan M. Enter. Kemudian sisi L muncul jika L sama dengan K atau L sama dengan M. Sorot sisi M muncul apabila M sama dengannya 2 kali K atau M sama dengan L. Enter. Nah, sekarang dekorasi tadi sudah tidak muncul karena sisinya semua berbeda. Kalau kita ubah AB dengan 3 misalnya, maka dekorasinya harus muncul di AB dan BC. Ya, ini segitiga sama kaki. Tapi tidak sesuai keliling. 3 tambah 3 tambah 4 tidak sama dengan 9. Itu tampilan dekorasinya.
Sekarang kita akan menambahkan teksnya. Ini jenis segitiga menurut panjang sisi. Segitiga sama kaki. Segitiga sama sisi. Ya. Sekarang kita atur kondisi untuk teks segitiga sama kaki. Kita klik, kemudian objek properties. Syarat yang tadi kita copy, syarat ketersamaannya kita copy. Ini syarat terbentuknya segitiga dan harus memenuhi pula sisi A sama dengan B atau B sama dengan C atau C sama dengan A. Itu syarat sama kaki. Ya, ini masih muncul karena sisi BC dan CA sama. Kalau kita ubah di sini 5, maka sama kakinya hilang, harusnya hilang. Ya. Di segitiga sama sisi juga sama. Objek properties, kita atur kondisinya, kemudian syarat tadi, syarat ketersamaannya kita paste. Sama sisi itu kalau A sama dengan B sama dengan C. Coba, ya ini hilang karena dia tidak sama. Coba kita ubah 3, 3, 3. Ya, sama sisi juga muncul.
Sekarang tinggal syarat untuk segitiga sembarang. Objek properties, kemudian kondisinya kita pastikan syarat ketaksamaan, lalu kita tambahkan syarat ini dan A tidak sama dengan B dan B tidak sama dengan C dan C tidak sama dengan A. Ya, ini segitiga sembarangnya sudah hilang karena ini segitiga sama kaki. Kalau kita ubah di sini 3, nanti segitiga sama sisi juga muncul. Coba ubah yang lain. 3, 7, 10. Ya, ini tidak membentuk segitiga, maka jenis segitiga juga tidak ada di sini. Kita juga bisa menambahkan jenis segitiga menurut besarnya sudut. Untuk menentukan besarnya sudut, kita bisa menggunakan toolbar sudut. Arahnya dari kanan ke kiri, searah jarum jam. Misalnya untuk menentukan sudut A berarti dari titik B ke titik A lalu ke titik C. Menentukan titik B berarti dari C ke B kemudian ke A. Titik C berarti A ke C baru ke B. Ya, kita coba praktekkan. Pilih sudut. Ini titik A-nya dari B ke A, kemudian ke C. Ya, ini sudut 60 derajat. Kemudian titik B berarti C ke B, kemudian ke A. Betanya berapa itu? Kemudian titik sudut C, A ke C, kemudian ke B. Ya. Ini ada alfa, beta, gamma. Sudut alfanya 60 derajat, sudut betanya 99,21 derajat. Sudut gammanya adalah 21,79 derajat. Jadi kita menambahkan feedbacknya. Ini segitiga menurut sudutnya. Segitiga lancip. Segitiga
siku segitiga tumpul. Untuk ini, segitiga lancip muncul apabila sudut alfa lebih kecil dari 90 derajat. 90 derajat, derajatnya juga kita ambil di sini. Ini derajat, degree. Atau 90 derajatnya kita copy dulu. Atau beta lebih kecil dari 90 derajat, atau gamma lebih kecil dari lebih kecil dari 90 derajat. Alfa lebih kecil 90 derajat, atau beta lebih kecil 90 derajat, atau gamma lebih kecil 90 derajat. Itu segitiga lancip. Oh, bukan atau ya, dan. Jadi ketiga-tiganya lancip semua. Gitu. Ketiga-tiganya kurang dari 90 derajat. Berarti kita gunakan dan. Apabila ketiga sudutnya 90 derajat. Jadi kita gunakan dan. Ya. Ya, jadi ini segitiga lancipnya hilang karena ini bukan segitiga lancip. Karena ada sudut yang lebih dari 90 derajat, yaitu sudut beta. Berikut untuk segitiga siku-siku. Object properties di sudut beta itu di segitiga siku-siku kondisinya adalah alfa sama dengan 2 kali 90 derajat atau ini kita copy dulu. Atau beta sama dengan 90 derajat atau gamma sama dengan 90 derajat.
Ya. Ini juga hilang karena tidak ada yang 90 derajat. Kemudian untuk segitiga tumpul, apabila salah satunya tumpul, ini object properties, kemudian alpha lebih dari 90 derajat atau ini copy dulu, atau beta lebih dari 90 derajat atau gamma lebih dari 90 derajat. Kita enter. Ya, ini segitiga tumpul karena ada salah satu yang besarnya lebih dari 90 derajat, yaitu sudut beta. Coba kita ubah 373. Ya, ini tidak membentuk segitiga. Coba 375. Ya, membentuk segitiga. Ini adalah segitiga tumpul dan segitiga sembarang karena semua sisi berbeda panjangnya. Coba kita 345. Ya, ini segitiga sembarang menurut panjang sisinya, tetapi ini adalah segitiga siku-siku, yaitu siku-siku di sudut beta 90 derajat. Ini sesuai dengan teorema Pythagoras. Ini triple Pythagoras 345 ini. Kemudian supaya sesuai, kelilingnya sesuai, mungkin ini ditambah, coba jadi 12. Ya, benar. Itu 12. Sekarang tinggal kita atur batennya supaya jangan menutupi teks. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu silakan atur kerapian dari tampilan ini. Kalau ini 12. Ya, benar. Ini segitiga dan kelilingnya cocok. Termasuk segitiga sembarang karena sisinya tidak ada yang sama. Dan ini segitiga siku-siku.
Coba kita ambil 5 4 5 segitiga sama kaki. Kalau 5 5 5 itu segitiga sama kaki sekaligus segitiga sama sisi. Dan itu segitiga lancip. Karena semuanya kurang dari 90 derajat. Tapi ini tidak sesuai dengan keliling yang ditentukan. Jadi supaya sama, kelilingnya kita tentukan 15. Nah, itu baru benar. Demikian Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu berhasil membuat applet ketaksamaan segitiga ini. Terima kasih.